Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sudah sekian lama saya nggak hadir di Telok GS. Ini karena ada kesibukan yang sangat-sangat tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya mohon maaf kalau saya sebagai host tidak bisa mendampingi Telok GS. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk menjadi host lagi, ketemu Pak Damis, ketemu tim Telok GS. Pada malam hari ini kita berkesempatan untuk berbicara tentang yang namanya Sabdo Palon Nagih Janji. Ini kalau dihitung dari sekarang ini sudah 500 tahun. Yang dulu katanya ini pas Syekh Subakir dan Sabdo Palon ini bertempur, ini akan ibaratnya menagih janjinya 500 tahun yang akan datang. Nah, ini ibaratnya kayak di Tulungagung, kayak di Trenggalek, kayak di Blitar. Ini lagi banyak bencana alam, lagi banjir, lagi banyak tanah longsor, dan kita harus lebih waspada, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, lebih ditebalkan imannya, lebih kita untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Assalamualaikum Pak Damis. Waalaikumsalam. Sehat Pak Damis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk malam hari ini saya sangat senang sekali bisa bertemu Pak Damis, karena malam hari ini kita akan berbicara yang namanya Sabdo Palon Nagih Janji. Ini kalau melihat dari situasi dan kondisi alam sekitar kita Pak Damis, yang seharusnya ini masih musim kemarau, tapi sekarang sudah musim hujan. Ini kalau secara nasional, secara BMKG, ini namanya akibat pemanasan global. Tapi secara ilmu Jawa, ini ada kaitannya sama Sabdo Palon Nagih Janji. Apa benar Pak Damis? Ya, katanya, bukan katanya, Sabdo Palon Nagih Janji itu emang benar. Sekarang itu di tahun 500 tahun itu emang perjanjian yang sudah beliau buat perjanjian zaman dulu itu emang sudah mulai hari-hari ini, tahun-tahun ini, terus tahun ke depan itu janji-janji sudah mulai ditagih, karena salah satunya ini sudah mengingkari janji, bukan mengingkari janji, sudah menggeser yang sudah pernah ada itu digeser, harus habis tapi nggak bisa habis. Tapi di situ ada batasan-batasan yang harus diputuskan, jangan sampai yang satu yang sudah ada ini habis. Kalau yang satu sudah habis itu namanya serakah namanya. Boleh di sini, tapi yang sudah ada jangan digeser, jangan diganggu, jangan jangan dihabiskan. Nah, hari-hari ini, tahun-tahun ini emang sudah mulai janji-janji itu diarahkan ke situ. Makanya musibah, di antara musibah bencana sudah 5 tahun ke sini itu sudah mulai banyak sekali. Antara lain banjir, musibah apa saja di tanah Jawa ini sudah mulai terguncang. Terutama di sini cuaca itu sudah tidak bisa diprediksi. Kalau dulu memang bisa diprediksi, hari ini hujan, besok terang. Bulan ini hujan, bulan depan nggak hujan. Tapi sekarang nggak bisa. Orang-orang ini sudah nggak percaya sama satu sama lain. Dan di situ makanya sekarang pinter-pinter kita sendiri-sendiri mencari
kebaikan, apa pinter-pinter kita sendiri mencari teman, pinter-pinter sendiri kita supaya selamat dari musibah dari dunia ini yang ada. Sabdo Palon nagih janji emang benar. Di situ di tanah Jawa ini emang harus ada cerita itu emang benar, kita harus percaya. Karena apa? Karena orang Jawa itu sebelum ada yang satu, dulunya tanah Jawa itu sudah ada namanya apa ya, agama sebelum agama-agama yang masuk itu sudah seperti itu tuh Mas. Oke Pak Damis, ini ibaratnya penjelasan singkat dari pandangan Pak Damis tentang yang disebut Sabdo Palon nagih janji. Ini masih ada kaitannya sama ramalan Joyoboyo. Ramalan Joyoboyo itu salah satunya kalau tanah Jawa sudah berkalungkan besi, itu kita harus lebih berhati-hati. Terus kalau ada kereta tanpa kuda, kita juga harus lebih berhati-hati. Nah sekarang ini tanah Jawa itu memang sudah berkalungkan besi. Nah yang disebut kereta tanpa kuda sekarang banyak mobil. Nah ini kalau sudah kita ibaratnya di tahun-tahun ini sudah mendekati yang namanya tahun Jayabaya. Niki ibaratnya menurut sampean Pak Damis, kayak ramalan Jayabaya ini sudah banyak yang terbukti. Nah, ini menurut pandangan Anda, apakah tahun ini sudah mulai yang namanya tahun Jayabaya ini Pak Damis? Ya, tahun Jayabaya ini sudah mulai, bukan hari ini, bukan kali ini, sudah mulai menginjak. Itu ramalan-ramalan itu sudah mulai menginjak tahun 10 tahun yang lalu sudah ada yang bilang, itu namanya siapa ya, saya lupa, spiritual seperti dulu sudah ada namanya Mama Loren juga, itu sudah pernah bilang di hari ini emang sudah mulai menginjak. Kata-kata yang di tanah Jawa ini memang benar, Jayabaya itu mulai mulai jalan lagi. Ini hari-hari tua, hari-hari tahun-tahun tua. Makanya di situ ramalan Jayabaya dikatakan berapa tahun itu kejadian seperti apapun ada yang secara tidak langsung tidak masuk akal, orang matinya bersamaan. Seperti di tanah Jawa, Joyoboyo, ramalan Joyoboyo, hari-hari ini sudah mulai hari tahun tua, tahun setengah kiamat namanya. Kalau teman-teman saya yang ada yang orang nggak bisa melihat, semua orang ada yang bisa melihat, tapi yang biasa punya indera kelima, keenam itu bisa melihat, bilangnya begini, ramalan Joyoboyo itu hari-hari ini seperti hari kiamat, setengah kiamat. Kiamat itu namanya orang meninggal, semua meninggal, tapi hari ini bukan semua, hanya diberi ketukan-ketukan seperti kita diperingatkan, dekatkanlah diri kita kepada yang Sang Maha Pencipta, dekatkanlah kita kepada kebenaran, dekatkanlah kita kepada orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang selalu ingin benar, orang yang benar. Makanya hari-hari ini mudah-mudahan kedepannya yang mengikuti apa yang di tanah Jawa ini, orang yang paham itu menghindar dari segala seperti yang di mensos itu saling menyalahkan sini, saling menyalahkan situ. Lebih baik kalau nggak tahu, lebih baik diam saja, biar selamat kita sendiri, biar selamat yang mengucap, biar selamat semua keluarganya. Seperti itu Mas. Oke Pak Damis, Pak Damis ini sudah menjelaskan secara singkat yang namanya salah satu ramalan Joyoboyo, dan Joyoboyo ini adalah Raja Kediri. Jadi
ramalan-ramalan yang disebutkan yang ada di serat-serat Jayabaya itu sekarang sudah banyak yang terbukti. Dan ini yang sekarang terjadi ini, sekarang banyak kereta tanpa kuda, terus kayak tanah Jawa bergalungkan besi. Sekarang juga banyak anak mencari bapaknya, dan sekarang banyak orang janda melahirkan. Itu salah satu ibaratnya ramalan dari Jayabaya. Oke, kita sudah sedikit mengutip tentang ramalan-ramalan Jayabaya, dan sekarang kita sudah mengalaminya. Jadi sekarang kita harus lebih hati-hati, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk pemirsa channel Teologi S, jika ada yang ingin ditanyakan tentang pesugihan, sekarang kan ibaratnya orang bekerja itu seperti gabah diinteri, ibaratnya kayak kesana kesini cuma mencari harta tapi tidak bisa dikumpulkan, ibaratnya dimakan sehari saja itu sudah habis. Untuk pemirsa, jika ingin bertanya silakan untuk bertanya di kolom komentar. Next episode kita akan bertemu, kita akan bahas segala macam pertanyaan Anda. Jika Teologi S mampu untuk menjawab, insya Allah saya, Pak Damis, akan menjawab. Oke, cukup sekian dari Teologi S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.